Ikan merupakan salah satu mangsa utama bagi beberapa jenis burung. Ikan yang hidup di dalam air ternyata masih bisa dijangkau oleh para burung yang melayang di udara. Ada yang memburu ikan dengan menyergapnya menggunakan cakaran kaki yang kuat. Biasanya dilakukan oleh para elang, hawk, dan burung pemangsa lainnya. Mereka punya penglihatan yang tajam dan bisa mengetahui posisi ikan yang sedang berada di permukaan air. Beberapa burung laut sengaja meluncur ke dalam air, menyelam sesaat, menangkap ikan dengan paruhnya, lalu membawanya keluar dari dalam air dan melayang ke udara. Burung lain bergerak di perairan dangkal, menelusuri perairan dan menangkap ikan dengan paruh panjangnya. Ada pula burung yang memancing para ikan menggunakan umpan. Itu adalah teknik berburu yang terlalu pintar bagi para burung. Dengan berbagai bukti yang ada, kita bisa mengatakan bahwa para burung adalah pemangsa dan para ikan jadi mangsa buruannya. Tapi bagaimana jika posisinya dibalik? Ikan jadi pemangsa dan para burung yang jadi mangsa buruannya. Apakah kamu bisa membayangkan ikan yang hidup di dalam air ternyata bisa menangkap burung yang bisa terbang di udara? Giant Trevally atau kue goreng adalah nama pertama dan paling terkenal jika membahas ikan pemburu burung. Ikan laut dengan mulut lebar ini punya tubuh besar yang berwarna silver. Mereka jadi salah satu target buruan para nelayan. Giant Trevally mulai dikenal luas karena dokumentasi BBC pada tahun 2015 silam. Dokumentasi yang menunjukkan betapa hebatnya mereka ketika memburu burung laut yang ada di permukaan. Mereka meluncur cepat, menyergap burung, melompat dari dalam air, menangkapnya dengan gigitan, dan memakannya dengan lahap. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Giant Trevally memadukan kecepatan serta gigitan yang kuat, menghasilkan serangan yang mematikan. Deretan gigi tajamnya sangat berbahaya, dan mereka adalah sosok yang mengerikan bagi burung laut yang sedang berada di permukaan air. Lele whales atau shadfish jadi ikan selanjutnya yang dikenal sebagai pemakan burung. Korban utamanya adalah burung dara yang ada di tepi perairan. Lele bukan sembarang lele. Panjangnya lebih dari 2 meter dengan berat lebih dari 100 kg. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya mereka. Untungnya habitat alaminya hanya di wilayah Eropa. Setidaknya burung yang ada di Indonesia bisa aman dari ancaman lele monster ini. Serombongan burung dara yang berada di tepi sungai adalah target buruan yang terbilang mudah bagi lele besar ini. Mereka hanya perlu mendekatinya perlahan dan menyergapnya dengan cepat. Mulutnya yang besar seperti perangkap yang susah dihindari. Apalagi serangannya juga cepat. Lele whales dewasa jarang dikonsumsi manusia, pasalnya daging mereka berlemak, dan sebagian peneliti menganggapnya berbahaya karena adanya kandungan racun di tubuhnya. Sementara yang masih kecil, kadang masih dikonsumsi. Jadi bisa dibilang, lele ini hidup bebas di habitatnya. Northern Pike atau ikan tombak utara adalah ikan yang tersebar di bumi utara, dikenal dengan deretan gigi tajam di mulutnya. Sekilas, ikan ini mirip seperti alligator gar. Ikan tombak sering ditangkap oleh para pemancing, tapi biasanya akan dilepaskan lagi. Beberapa orang tidak menyukai dagingnya yang berduri. Ikan ini sendiri sangat agresif, jenis mangsanya beragam, bahkan tak jarang mereka jadi kanibal ketika tidak ada makanan yang ditemuinya. Ikan tombak utara juga dikenal sebagai salah satu pemangsa burung, biasanya burung kecil yang sedang berenang. Bayi bebek jadi korban yang paling sering diburu oleh ikan ini. Ada banyak bukti yang menunjukkan serangan ikan tombak utara terhadap bebek kecil. Mulutnya yang lebar dengan deretan gigi tajam jadi senjata mematikan ketika memburu para burung. Bisa dibilang, ikan tombak utara jadi momok menakutkan bagi induk bebek yang sedang membawa anaknya ke dalam perairan. Pasalnya serangan dari dalam air memang susah diantisipasi. Sebagai salah satu ikan paling mematikan di dunia, hiu juga masuk dalam daftar ikan pemangsa burung, khususnya hiu harimau. Beberapa kali mereka kedapatan sedang memburu burung dengan serangan yang mematikan. Biasanya burung laut mengapung di permukaan, entah karena kelelahan terbang atau sedang bersemedi, tapi keberadaannya berhasil menarik perhatian hiu dari dalam air. Melihat ada objek di permukaan, hiu langsung menyergap dan menyerangnya. Serangan hiu dari dalam air memang susah dihindari. Sekali sergap, burung tidak bisa mengelak, dan mereka jadi santapan bagi ikan hiu yang kelaparan. Largemouth bass atau kakap mulut besar
mungkin dikenal sebagai salah satu ikan buruan manusia. Ukurannya yang besar dan dagingnya yang lezat, membuatnya sering ditangkap dan dikonsumsi oleh manusia. Ikan ini sebenarnya adalah jenis ikan yang agresif. Mereka adalah pemangsa yang lumayan berbahaya, khususnya bagi mangsa kecil yang ada di sekitarnya. Dan salah satu mangsa yang berhasil dimakan adalah burung. Beberapa mengatakan jika bayi bebek yang jadi target buruannya. Meski buktinya minim, tapi dari beberapa penampakan yang ada, menunjukkan betapa ikan ini harus diwaspadai oleh para burung yang tengah berada di permukaan air, khususnya bebek yang membawa anaknya. Pasalnya ikan kakap hijau ini bisa saja menyerang dari dalam air, dan serangan mereka tentu susah dihindari. Maski atau mas gelung adalah kerabat dari ikan tombak utara. Kebiasaan mereka juga tidak berbeda jauh, dan perburuan terhadap bayi bebek juga dilakukan oleh ikan yang satu ini. Bukti perburuan terhadap burung ataupun bebek memang terbilang minim, tapi dari beberapa informasi yang ada mengatakan bahwa maski bahkan lebih agresif daripada ikan tombak utara. Serangan mereka juga jadi bahaya tersendiri bagi bayi bebek yang ada di permukaan air. Pernahkah kamu mendengar ikan yang bernama taimen? Ikan besar berbadan panjang ini juga dikenal sebagai Hucho tamiyan atau tamiyan Siberia. Ikan ini jadi salah satu target para pemancing. Mereka jadi tangkapan yang menarik bagi para pemancing. Seperti halnya ikan tombak ataupun maski, taimen juga dikenal sebagai salah satu pemangsa burung, khususnya burung kecil yang sedang berada di permukaan air. Informasi mengenai perburuan burung yang dilakukan tamiyan memang terbilang minim, tapi beberapa bahkan mengatakan jika burung jadi salah satu mangsa yang sering diburu oleh ikan ini. Di Australia ada pula ikan murai got, salah satu ikan pemangsa berukuran besar. Selain jadi target para pemancing, ikan ini sendiri juga dikenal sebagai salah satu pemangsa burung, khususnya bebek yang tengah berenang di permukaan air. Sepertinya faktor ukuran memang jadi salah satu faktor penting yang menyebabkan murai got memburu bayi bebek. Selain beberapa jenis ikan pemangsa, para burung juga harus waspada dengan keberadaan kura-kura. Beberapa jenis kura-kura adalah pemangsa yang berbahaya. Pergerakan mereka di dalam air lumayan cepat, apalagi serangannya yang juga lumayan mematikan. Burung-burung yang aktif di perairan seharusnya lebih waspada. Pasalnya beberapa ikan memang terlalu berbahaya. Level mereka bukan lagi mangsa bagi para burung, tapi mereka berubah jadi pemangsa bagi para burung. Dari beberapa jenis ikan yang dikenal sebagai pemangsa burung, sebagian besar adalah ikan dengan ukuran tubuh jumbo. Mereka punya tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan ikan lain pada umumnya. Faktor ukuran memang berpengaruh besar. Belum lagi jika kita membahas mengenai menu makan mereka yang memang berupa hewan lainnya. Ikan predator punya tingkatan yang berbeda. Mereka punya senjata mematikan dan serangan yang berbahaya. Jadi ketika para burung berada di permukaan air atau di tepi sungai, sebenarnya mereka sedang berada dalam bahaya. Karena dari dalam air ada beberapa jenis ikan yang bisa saja menyergap mereka. Selain daftar yang sudah admin bahas, apakah ada jenis lain yang juga dikenal sebagai pemangsa burung? Jika kamu tahu jenis ikan pemangsa burung yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.